Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 2, ayat 1-5, yang berkata demikian. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita membuka Alkitab, maka kita akan menemukan perkataan-perkataan Tuhan dengan 2 kategori, yaitu berbicara mengenai apa yang Tuhan mau kerjakan untuk kita, dan kedua, yang Tuhan katakan agar supaya kita lakukan untuk Tuhan. Dalam kehidupan ini ada rancangan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan menjanjikan kehidupan dan pintu-pintu pertolongan dalam kehidupan kita yang Tuhan kerjakan dengan ajaib. Namun, ada sebuah fakta yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan ini, adalah menghadapi pintu yang tertutup. Ada 2 respon yang kita berikan, menyerah dengan keadaan, atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, benarkah pintu jawaban dari Tuhan itu tertutup? Jika kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, bukan pintu jawaban doa yang tertutup, tetapi kita yang belum bisa melihat pintu yang dibukakan oleh Tuhan sebagai jawaban doa kita. Mari kita akan belajar dari Injil Markus pasal 2, ayat 1-12, mengenai kisah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh ini. Mereka datang dengan iman dan pengharapan akan pertolongan Tuhan buat sahabat mereka yang lumpuh. Namun masalah terjadi karena rumah itu sudah sesak dan penuh. Namun kita belajar beberapa prinsip kebenaran, yaitu yang pertama, buang semua alasan dan maju terus. Sebenarnya mereka punya alasan untuk membawa pulang kembali orang yang lumpuh ini karena tempat yang sesak dan penuh itu. Mungkin juga mereka beralasan bahwa pada saat itu Tuhan Yesus sedang bukan melakukan acara kesembuhan, tetapi Dia sedang mengajar.
Dan kedua alasan ini sebenarnya cukup untuk membuat mereka pulang ke rumah kembali. Namun, kebenarannya adalah jangan sembunyi atau cari pembenaran di balik alasan-alasan. Karena Tuhan selalu menyediakan jawabannya. Karena Tuhan mengerjakan mujizatnya dengan cara yang seringkali di luar pemikiran dan rencana kita. Karena itu, jangan pernah memberikan kotak terhadap karya Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita pada waktu bertemu dengan jalan yang buntu atau pintu yang tertutup, kita kemudian punya segudang alasan dan bahkan alasan yang logis untuk kita berhenti. Namun jangan pernah berhenti untuk bergumul terus. Datang kepada Tuhan dan percayalah, Tuhan akan menuntun setiap kita kepada jalan pintu jawaban doa. Seperti pengalaman 4 orang ini, ketika pintu tertutup, mereka masih berusaha dengan membuka atap, dan itu adalah tindakan iman mereka yang sangat sadar bahwa mereka perlu pertolongan Tuhan Yesus bagi sahabat mereka yang lumpuh. Yang kedua, milikilah pendukung iman. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kita melihat Tuhan melihat iman mereka. Iman para sahabat inilah yang membawa kesembuhan bagi orang lumpuh ini. Kita perlu para pendukung dalam pertumbuhan iman kita, yang mau mendukung kita dalam pergumulan. Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita yang mau untuk menguatkan dan mendukung kita. Dengan kata lain, prinsip yang sama yang juga harus kita terapkan adalah jadilah pendukung bagi orang lain juga. Ingatlah bahwa berbuat baik memang tidak menyelamatkan, tetapi orang yang diselamatkan pasti berbuat baik. Menjadi orang yang baik dan suka menolong itu adalah identitas kita sebagai orang yang percaya. Yang ketiga, milikilah iman yang teguh. Iman menjadi pondasi yang penting bagi setiap orang percaya. Imanlah yang membuat kita terus mencari Tuhan dan memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Imanlah yang membuat kita tidak berhenti ketika ada pintu yang tertutup. Imanlah yang membuat kita untuk terus berusaha dan melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Karena iman yang sejati selalu melahirkan tindakan, bukan iman yang mati tanpa tindakan. Iman selalu memberikan energi dan kekuatan untuk terus melangkah mencari pertolongan Tuhan. Ketika menghadapi pintu yang tertutup, terus carilah Tuhan dengan iman yang teguh, karena selalu ada pintu lain yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kisah tentang 4 orang yang membawa sahabatnya yang lumpuh kepada Tuhan Yesus ini adalah sebuah gambaran iman yang luar biasa. Iman yang tidak mengenal kata menyerah. Iman yang berani melampaui segala keterbatasan. Dan iman yang percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada jawaban. Seringkali dalam hidup kita, ketika kita menghadapi pintu yang tertutup, kita berpikir bahwa Tuhan sudah berhenti bekerja, atau doa kita tidak lagi diperhatikan. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Hanya saja cara Tuhan seringkali berbeda dari apa yang kita pikirkan. Iman sejati mengajarkan kita untuk tidak berhenti hanya karena keadaan tampak buntu, melainkan untuk percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalan lain. Mungkin bukan melalui pintu di depan, tetapi melalui atap, melalui jalur yang tidak biasa, dan melalui cara yang tidak pernah kita bayangkan. Iman para sahabat yang berani membuka atap rumah ini menunjukkan kepada kita bahwa iman yang hidup selalu menemukan jalan. Mereka tidak hanya mengasihi sahabat mereka, tetapi juga percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban bagi kelemahan sahabat mereka. Inilah teladan iman yang harus kita miliki. Iman yang membawa kita mendekat kepada Yesus. Iman yang rela berjerih payah.
iman yang tidak takut berbeda, dan iman yang penuh pengharapan meskipun situasi terlihat mustahil. Perhatikanlah bahwa Yesus bukan hanya menyembuhkan tubuh orang lumpuh ini, melainkan Ia terlebih dahulu berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hal ini mengajarkan bahwa kebutuhan terbesar manusia bukanlah kesembuhan jasmani semata, melainkan pemulihan rohani, pengampunan dosa, dan hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya dengan fokus pada masalah lahiriah kita, pekerjaan kita, kesehatan, keluarga, atau kebutuhan jasmani lainnya. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa yang terutama adalah hati yang dipulihkan dan jiwa yang diselamatkan. Itulah sebabnya iman yang sejati tidak berhenti hanya pada pencarian berkat, tetapi menuntun kita kepada Sang Sumber berkat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ketika kita hidup dalam iman yang teguh, kita bukan hanya akan melihat pintu-pintu jawaban doa terbuka, tetapi kita juga akan mengalami pembaruan batin, kekuatan rohani yang baru, dan sukacita yang tidak tergoyahkan. Maka marilah kita belajar untuk memiliki iman yang menembus pintu-pintu tertutup, iman yang selalu percaya meski keadaan tidak masuk akal, iman yang sanggup menopang orang lain dalam pergumulan mereka, dan iman yang akhirnya membawa kita lebih dekat kepada Yesus, Sang Pengampun dosa dan Sang Penyembuh sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur karena melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami tentang pentingnya memiliki iman yang teguh, iman yang tidak menyerah, meskipun menghadapi pintu-pintu yang tampak tertutup. Ajarlah kami untuk selalu percaya bahwa Engkau sudah menyediakan jalan, bahkan ketika jalan itu tidak sesuai dengan perkiraan kami. Kuatkanlah iman kami, agar tidak hanya berhenti pada kebutuhan jasmani, tetapi terlebih lagi mengutamakan pemulihan rohani dan pengampunan dosa yang hanya berasal dari-Mu. Jadikan kami pribadi yang menjadi sahabat iman bagi orang lain, yang siap menopang dan menolong mereka dalam pergumulan hidup. Kami percaya bahwa bersama Engkau selalu ada pintu yang terbuka, selalu ada pertolongan, dan selalu ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami ya Tuhan untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu,
Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami ya Bapa. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Tuhan. Serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Bapa untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.